selamat datang Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang akan saya jelaskan tentang pandangan, tantangan dan adaptasi pembelajaran bagi ABK di sekolah umum. Nah, apa dampaknya, tantangan guru, kesiapan sekolah dan materi pembelajaran. Nah, di sini seperti kemarin sudah kita ulas, apa yang terjadi jika ABK tidak teridentifikasi sejak dini. Yang pertama, tertinggal dalam perkembangan, masalah stimulasi terlewati, keterlambatan bicara, motorik atau kognitif makin sulit diperbaiki. Kemudian, kesalahpahaman perilaku. Anak dianggap malas, nakal atau kurang cerdas, bukan dipahami sebagai anak kebutuhan khusus. Dengan gangguan psikolognya, muncul rasa rendah diri, kecemasan, ketakutan bersekolah hingga penolakan diri. Tidak mendapat pelayanan yang sesuai, tidak ada metode atau alat bantu tepat sehingga potensi tidak berkembang secara maksimal. Sulit mandiri di masa depan, penanganan terlambat membuat upaya pemulihan lebih sulit, mahal dan hasilnya kurang optimal. Di sini ada catatan sedikit, deteksi dini sangat krusial, sangat penting. Jika baru diketahui saat sudah besar, celah kemampuan antara ABK dan teman sebaya semakin lebar dan sulit dikejar. Oke, yang kedua, apa tantangan? Di sini apa tantangan terberat guru saat menangani ABK di kelas? Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Sebagian besar guru di sekolah umum tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, sehingga bingung cara menanganinya. Kemudian, beban kerja tinggi, harus mengajar banyak siswa dengan kemampuan beragam sekaligus sulit membagi waktu fokus ke ABK-nya. Keragaman jenis kebutuhan. Setiap ABK memiliki karakteristik berbeda, yaitu autis, tunagrahita atau adik-adik yang lainnya, sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Minim dukungan, belum tentu ada tenaga pendamping di sekolah itu ya, entah itu psikolog atau terapis di sekolah untuk membantu ABK. Kemudian tentang tekanan dari lingkungan, menghadapi protes dari orang tua murid, siswa lain atau kesulitan mengubah pola pikir bukan guru atau lingkungan. Jadi ada orang tua murid yang memang tidak ABK anaknya itu kadang tidak mau terima gitu. Nah, kemudian tantangan terbesar bukan hanya mengajar, tapi mengimbangi kebutuhan ABK dengan kebutuhan seluruh siswa di kelas yang sama. Nah, mengapa kesiapan sekolah umum sangat berbeda-beda? Yang pertama, ketersediaan dana. Sekolah dengan anggaran terbatas sulit menyediakan fasilitas khusus, alat bantu atau mengirim guru pelatihan. Lokasi dan akses pengaruh juga nih. Sekolah di kota besar lebih mudah mengakses tenaga ahli dan informasi dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Kemudian kebijakan sekolah. Ada sekolah memiliki komitmen kuat inklusi, ada juga yang menerima ABK hanya karena aturan saja, tanpa persiapan nyata. Kualitas SDM. Kesiapan sangat bergantung pada ada tidaknya guru yang sudah melakukan pelatihan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana. Kondisi bangunan sekolah lama seringkali tidak lama disabilitas, tidak adanya jalan landai, kamar mandi khusus. Kondisi sepertinya udah ada kayak kamar mandi yang baru itu. Nah, kemudian sudah juga di aula sudah mulai ada. Nah, perbedaan ini terjadi karena kesiapan sekolah tidak hanya tergantung pada niat, tetapi juga sumber daya manusia, biaya dan dukungan lingkungan yang berbeda setiap daerahnya. Nah, ini selanjutnya, apakah guru harus membuat materi pembelajaran yang berbeda total untuk ABK? Sesuai dengan pertanyaan di kemarin, tidak harus berbeda total, tapi disesuaikan atau dimodifikasi. Prinsip pembelajaran inklusi, satu materi inti berbagai tingkatan. Modifikasi isi, materi sama, tapi kedalaman dan jumlah harus disesuaikan dengan kemampuan ABK. Modifikasi proses, cara menyampaikan diubah, lebih banyak gambar, alat peraga atau pendekatan individual. Kemudian modifikasi hasil atau capaian, standar kelulusan atau penilaian disesuaikan dengan kemampuan dasar anak.
Modifikasi media. Mana tadi modifikasi hasil ya? Media menggunakan alat bantu agar materi yang sama bisa dipahami. Contoh, teman sekelas belajar membaca cerita panjang. ABK belajar mengenal huruf atau kata kunci dari cerita tersebut. Sama temanya, tujuannya bercerita gitu kan, tapi modifikasi dengan dia cuma tahu inti-intinya saja gitu. Kemudian di sini ada catatan penting, tujuan agar ABK tetap belajar hal yang sama dengan teman-temannya, tapi dengan cara dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Tidak perlu membuat materi baru yang terpisah sama sekali. Gitu ya. Selesai ya? Sudah pertanyaan semua ya? Nah, kesimpulan. Deteksi dini mencegah dampak buruk jangka panjang bagi perkembangan ABK. Tantangan guru berpusat pada keterbatasan ilmu, waktu dan lingkungan fasilitas. Perbedaan kesiapan sekolah dipengaruhi oleh dana, lokasi, kebijakan, dan sumber daya manusia. Materi tidak harus berbeda total, cukup dimodifikasi agar inklusif namun tetap benar. Intinya, keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada pemahaman, kerjasama, dan kesiapan semua pihak, mulai dari identifikasi awal hingga penyesuaian cara mengajarnya. Jadi nanti apakah dari presentasi saya ini ibu-ibu sekalian bisa nggak di sekolah kita kira-kira nih implementasi melihat dari pernyataan beberapa tantangan, kemudian hambatan, kemudian kurikulum disesuaikan, apakah bisa diimplementasi nggak kira-kira? Bisa ya, insya Allah ya. Di sini kan ada. Masih umum kan sekolah? Apakah di sekolah ini sudah ada tipe anak-anak yang memang harus diberi perhatian seperti itu? Ada sih. Berapa ya? Beberapa. Oke, terima kasih waktunya. Sebelum saya tutup, saya akan ibu-ibu ini mengisi sedikit evaluasi refleksi yang akan ibu isi sebentar ya. Tolong diisi ya refleksinya. Bukan baliknya ya. Diisi di sini aja, tolong diisikan bagaimana di sini tadi dari hasil presentasi saya. Apa aspek baik dari presentasi tadi, apa aspek dari presentasi ini yang dapat ditingkatkan. Di sini nanti ada nilai baik cukup. Silakan Ibu Dewi bisa melihat. Nah, ini kan silakan cetak satunya di komen, yang duanya di komen. Coba bisa di berapa menit itu sudah 10 menit kira-kira dari evaluasi ya. Dalam pertanyaan yang dari ibu ya kemarin ya Bu ya, jadi tadi kita ulas kembali karena memang cocok dengan kondisi sekolah kita. Apa kira-kira Ibu yang perlu ditingkatkan di sekolah ini untuk memberikan program inklusinya? Dari aspek apa tadi kan ada beberapa ya. Kita kepingin ada guru yang Dan pembimbing khususnya kalau psikolog kita oh ya harus sebenarnya harus kemudian Ibu ya. Sama ini lingkungannya juga kan. nah berarti harus enggak guru-guru di sini harus tahu juga tentang pemahamannya tentang semua guru karena tadi kan kita Ibu lingkungan ketika masuk lingkungan berarti semua warga sekolah wajib mengetahui tentang pemahaman pendidikan inklusi berarti seperti itu ya. Terus kemudian dari segi apa lagi? Dari segi pembelajarannya juga kan. Nah, pembelajarannya tadi kan kurikulum nih ya. Ya. Nah, terus seandainya pembelajaran mau itu seperti apa gitu? Kalau saya mau itu kayak ini kan ada anak-anak di kelas kita ini ada 2 orang ya. Dia kan harus ikutan sama belajarnya ya kan. Gimana caranya supaya dia ini tidak ketinggalan mengerti setiap pembelajaran yang kita kasih. berarti sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu mau Iya. mereka itu paham di sini. Iya. Dia juga paham. Oke, Gitu. ya, seperti itu.
Berarti harus ada guru GPK-nya atau psikolognya, guru juga harus memahami tentang pendidikan inklusi seperti apa dan membagi waktu untuk anak ini bagaimana ya biar mereka sama-sama tahu materinya gitu. Kan sekolah umum. Iya betul. Kalau tentang terkait fasilitas saya kira di sini sudah cukup ya fasilitas ya, udah kondisinya sudah ya ada juga ruangan yang ada kamar mandi untuk disabilitas juga ada ya. Apalagi berarti cuma kesiapan secara ini ya SDM ya sumber daya manusianya yang kurang di sini. Fasilitas sudah maju, sudah bagus. Sama ya kurikulum tadi ya gurunya harus tadi harus itu ya. ada pendamping khusus untuk anak Kan satu kelas kira-kira satu kelas atau memang dia saja psikolog gitu atau harus ada di kelas itu kira-kira. Sekolahnya. Nah maksudnya pendamping khususnya kalau psikolog kan cuma kalau guru pendamping khususnya harus ada satu kelas satu ya. Jadi biar ngedampingi ketika kita nih yang guru umumnya ngajar biasa, jadi dia mendampingi anak itu biar bisa tahu.